apa namanya AutoCAD-nya. Betul. Jadi saya paketnya versi 21, Pak. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nggak masalah. Di saya belum bisa buka, nggak masalah. Kalau udah nyoba ya dan nggak bisa gitu, nggak masalah. Oke, kita coba. Saya coba ke Farid ini kan. Second run, ini second run, sorry. Yang first runnya mana? Oke, nggak apa-apa. Ya, coba dulu. Saya sedang buka ini aja, tabs-nya. Oh, bentar, saya ngecas dulu. Oke, oke, good. Ini apa namanya? Untuk kontrolnya. Oh iya, oke, sorry. Saya bukanya malah yang 18 tabs. Harus saya buka dulu. Oke, sebenarnya ini crack sama uncrack belum diajarkan ya, belum kita pelajari. Jadi nanti ada yang crack, ada yang uncrack. Yang uncrack itu eh, tanpa ada crack lah, tanpa ada retak ya. Tapi nggak mungkin. Jadi struktur itu pasti ada retak. Makanya nanti ada pengurangan eh, inersia ya, sesuai dengan SCI. Diperbolehkan, tapi tidak diwajibkan. Nanti kita buka dulu SCI-nya agar jelas dari mana diinginkan si crack dan uncracknya itu. Oke, oke. Ini adalah etapnya kita coba run. Yang saya kenalan langsung ya, Bapak. Jadi kita lihat di sini untuk yang first run
si RSX-nya itu dia dapatnya itu kurang dari yang sorry IX-nya RSX-nya dinamiknya kurang dari IX-nya itu dari sini. Nah, yang mau saya pastikan ini ambil WT-nya berarti masih pakai yang ini ya. Iya, Pak. Oke. Ganti aja WT-nya biar biar lebih konservatif. Jadi nanti ngambil WT-nya pakai yang Loadcom udah dibuat belum? Ya, saat saya run dulu ya. Jadi kalau WT-nya kemarin itu kita pakainya yang di sini, dia si etapsnya itu menghitungnya itu hanya sampai titik sini ya, tengah-tengah. Ke bawah nggak dihitung gitu. Tapi kalau kita pakai WT yang kita define di load combination sendiri, di sini udah ada nih ya, kita uh, bisa lebih konservatif gitu. Kita lihat display shot table di sini, kita ambil yang WT-nya, ini udah oke. Load combination-nya WT oke, diambil ya, oke. Habis itu kita uh, structural analysis di sini base reaction kita keluarin. Nah, kita lihat di sini untuk WT itu beratnya itu adalah eh, 10.732 ton gitu ya. Di sini 10.000 kita ekstrak dulu ini ada mungkin di sini ya. Udah ada. Coba lihat. Nah, ini WT-nya. Nah, ini cek lagi WT-nya eh, ada berbeda ya dia yang second run. Dia ini yang second run-nya udah sama nih. Kayak gini ya. Tapi yang WT ini sepertinya eh, kurang oke untuk yang ini, tapi yang benar yang di sini ya. Benar-benar sorry. 10 ini ya. Kita lihat di sini kontrol copy. Nah, kita lihat di sini ya perbedaannya antara ini dan ini dia lebih besar. Jadi kita pakai WT yang ini. Dari tugas juga tugas 4 kita ganti aja replace WT-nya atau ya udah nggak apa-apa. Ya, WT-nya langsung pilih dari sini nantinya. WT-nya pilih yang dari sini aja. Nah, didapat dia kalau dengan segini, kalau tadi 73, ini udah benar. Proses lagi. Udah bener ya? Udah bener ya? Pakainya WT yang ini ya, 1073. Udah benar. 1073 ini kita pakai WT-nya. Bukan pakai WT yang dari sini ya. Nih kalau yang dari sini dia 6030 dapatnya. Kalau yang WT baru 600. Kok lebih kecil? Lebih kecil ya. Karena R-nya mungkin. Coba lihat dicek lagi R-nya. Jadi CSIUS-nya itu dia memakai yang 0,051, berarti ini important faktornya sangat eh, berpengaruh ya. Sorry, periodnya sangat berpengaruh. Jadi kita pakainya the minimum antara, oh ya, jadi pakai yang 1,8 doang. Di etap sih nggak pakai.
Kalau di sini T-nya period use-nya 1805. Kalau kita pakai 180 gitu. Jadi untuk kontrolnya pakai yang 617 ini aja. Oke. Ini faktornya udah oke ya. Pakai yang kalkulasi dari sini, nggak dari sini. Baik. 617, 617, oke. Ya, ini udah oke, udah sesuai. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini udah sama dengan ini. Sudah sama dengan ini. Ya, tinggal teman-teman yang lain kerjain hal yang sama. Jadi si second run ini dia udah bisa kita eh, jadiin desain parameter ya. Kita jadiin desain parameter ini udah bisa. Nah, nextnya ini yang kotak ini kita akan coba without shear wall dan tanpa. Jadi nanti setelah ini tuh kita akan belajar bagaimana caranya, apakah dengan shear wall dan tidak dengan shear wall seperti apa eh, apa namanya hasil yang diharapkan nantinya gitu. Kalau kalau dengan shear wall tinggi kayak gini, dia serapannya, serapan gaya gesernya dia akan lebih bagus dibandingkan tanpa shear wall itu. Karena nanti gaya gesernya itu akan diserap eh, 75% oleh shear wall dan 25%-nya akan diserap oleh balok-baloknya gitu. Nah, kalau udah sampai sini kita tinggal bikin eh, load kombinasi sekarang. Jadi kita akan bikin load combination dari sini ya. Nah, load kombinasinya itu dibuat dengan eh, ini dengan apa namanya? Vertical seismic ya. Jadi ada aturan vertical seismic yang harus dimasukkan di load kombinasi ini. Kita akan buka sebentar, saya bukakan untuk load kombinasinya. Oke, jadi nanti akan ada fungsi vertical seismic seperti ini ya. Jadi tinggal copy aja ini, kita masukkan di sini ada SDS nggak? Ada SDS, oke. Nah, ini kita akan masukkan di sini fungsi SDS-nya. Ini juga sama, juga sama. Jadi vertical seismic itu adalah gempa yang arahnya vertikal. Kalau yang horizontal kan kita udah penuhi dengan semua yang kita lakukan ini ya. Ada juga yang gempa arah vertikalnya. Jadi gempa itu ada yang ke arah sini kan, vertikal, ada juga yang ke arah, sorry, itu horizontal, ada juga yang ke arah vertikal gini. Dulu pas di Jakarta saya di gedung di Cawang tahun 2019-an pernah mengalami ada gempa yang naik turun gitu. Jadi kan biasanya goyang kayak gini dia sedikit naik turun. Nah, dari penelitian yang ada, gempa naik turun ini tidak diberikan secara terpisah kayak gempa horizontal, tapi dia masukkan di dalam bentuk eh, penambahan berat ya, horizontal horizontal load. Misalkan dalam load kombinasi 1,2D ditambah 1,6L. Itu di kombinasi 1,2D plus 1L plus gempa. Itu nanti 1,2D-nya akan ditambahkan dengan 0,2 SDS. Nah, 0,2 SDS kita akan
masukkan seperti ini. Seperti halnya juga ketika dia masuk untuk sliding, dia pasti mengurangi ya. Ini lebih lebih kurang kalau pakai rekomendasi ini. Makanya dikurangi 0,2 SDS. Nah, ini ada di SNI-nya, bisa dipelajari juga. Ini kita akan masukkan di dalam load kombinasinya. Oke, sekarang kita akan masukkan load kombinasinya. Ntar saya buka dulu satu link buka. Di sini load kombinasi kita bisa pakai ini, bisa pakai add default eh, untuk steel misalkan, ya, atau concrete frame design. Bisa juga masukin kayak gini. Kita akan desain untuk atas dulu. Jadi kombinasi yang akan kita utamakan adalah kombinasi atas dulu. Di sini harus cek eh, convert, harus bisa di convert ya si ininya itu dengan user editable. Kalau nggak diklik ini nanti nggak bisa di convert. Keluarkan load kombinasi seperti ini. Nah, kalau load kombinasinya seperti ini doang akan bingung, kita nggak ada namanya, maka kita harus dilihat satu-satu kayak gini. Kalau saya biasanya langsung modify si load kombinasinya, kita ganti sesuaikan dengan 1, di sini 4D dinamakan ya. Nah, pastikan dia udah masuk semua kombinasinya. Dead sama dead, misalkan 14D, D-nya udah masuk semua. SD, kan kita punya dua ya, dead load sama super dead. Nah, udah masuk semua, kita oke kan. Lalu kita ada lagi nih, load kombinasi, kita lihat, modify. Ini load kombinasinya 1,2D, 1,6L, 1,2D, plus 1,6L. Kita tinggal namain. Ini udah 1,2D-nya udah masuk, L-nya juga udah masuk. Terus ada kombinasi lagi, kita tinggal di modify. Di sini ada kombinasi 1,2. Di sini baru tulisin 1,2D plus 0,2 SDS. Ini baru D plus eh, L plus IX. Nah, sebenarnya ini yang ini IX ini karena kita nggak masukin, bukan RSX, kita nggak akan pakai ini ya. Tapi ini copy aja. Nah, kombinasi ini kita delete karena IX ya. IX ini hanya untuk pengecekan. Kita delete load kombinasinya. Kita akan pakai yang RSX. Kita lihat yang ini. Yang ini juga IX. Kalau IX kita nggak pakai ya. Nah, ini dia IX juga. Delete combo. Ini IX. Ini IX juga harusnya. Kita delete. Kita pakai yang RSX ini ya. RSX, RSY. Kita akan pakai yang itu. Yang RSX, RSY. Yang IX nggak kita pakai kombinasinya. Oke, kita akan bikin new combo untuk nambahin kombonya yang tadi kita hapus. Sebenarnya kita nggak harus hapus ya, kita tinggal ganti IX-nya aja, tapi ya udah RSX, RSX di sini. Jadi ada 1,2 RSX ini. Nah, date-nya itu sama super date kita akan kopikan dari hasil, sorry, bukan ini. Hasil dari sini, yang ini ya. Jadi 1,36, yang 1,2-nya. Nah, super date juga sama. Lalu kita masukin live load 1, masukin RSX 1. Oke, seperti ini kombinasinya. Ini copy, nanti tinggal copy RSY. Copy, add copy. Ini udah ada namanya. Kita ganti ini RSY. Kita ganti di sininya RSY juga. Oke,
Nah, kalau yang ini dia modifikasi, kita cek di sini. Oh, ini dia udah bikin nih. Kita hapus aja yang ini. Karena kita udah punya, barusan bikin. Nah, yang ini kita baru pakai 0,2. Jadi kalau yang ini dia eh, kombinasinya itu adalah 0,9 dikurangi 0,2 SDS, kan ya, D, D plus RSX gitu ya, yang ini. Nah, kita masukin dari yang sini 0,9, jadi dia faktornya mengecil, dia 0,7, ini 0,7, RSX-nya 1. Nah, oke. Ini tinggal copy, oke. Kita edit yang di sini, modify. Kita masukin yang di sini, RSY. Nah, ini tinggal ganti RSY. Ini tinggal ganti faktornya kayak tadi. Sorry. Faktornya ganti, copy lagi dari sini. Oke. Nah, Itu sekarang Pak, kita udah punya load tadi kombinasi ya. masih X Pak kayaknya Pak. Masih X ya, sorry. Nah, kita udah punya load kombinasi di sini ya. Oke, thank you. Udah punya eh, semua kombinasi yang ultimate. Jadi yang saya jelaskan sekarang yang ultimate dulu. Yang ultimate itu yang sini. Yang ultimate itu yang untuk desain konkret. Kalau yang ini sisanya yang nggak saya kuningin, itu yang allowable. Allowable itu artinya itu untuk desain pondasi. Nanti akan bareng dia dengan 1D plus 1L. Ini akan kita cek minggu depan ya, 1D 1L. Yang sekarang kita akan desain untuk yang konkretnya dulu atasnya. Jadi pakai yang ini. Jadi kita bisa lihat bahwa kombinasinya itu ada yang membesar jadi 1,3 untuk faktornya, ada yang mengecil yang dari 0,9 jadi 0,7. Dia akan lebih konservatif untuk eh, tension ya. Jadi nantinya itu untuk ada apalagi yang untuk pancang, ada yang ke tension, ada yang compression. Yang ini akan sangat nge-reduce dead load sehingga tensionnya akan dicoba lebih ini lebih gede gitu. Yang ini compression gitu ya. Oke. Nah, kalau udah oke, kita save. Kita udah bisa running load combination ini, jangan lupa ya. Kita nih harus seperti ini. Habis itu analyze, run analyze. Nah, ini kita akan lihat pertama kali yang akan kita cek itu adalah si kolomnya, apakah rasionya masuk akal atau enggak. Dan kalau misalkan rasionya kegedean, nanti bisa kita bikin pakai shear wall. Jadi nanti kita akan lakukan penambahan shear wall di tiap pojok aja biar gampang, biar dia enggak puntir. Pojok-pojok kita akan kasih shear wall untuk studinya. Oke, ini udah oke ya. Jadi ditambahin road kombinasi kalau ininya dia udah oke dicek second run kayak gitu biar nggak pusing nantinya. Oke, kalau udah kita udah bisa ke konkret. Di sini ada select design combo di sini. Dia udah otomatis akan masukin kombinasinya. Ini masukin juga karena ini dia strength. Masukin road kombinasinya di strength. Ini harus dimasukin semua. Lalu oke. Habis oke kita udah bisa karena kita mau nge-select kolom aja. Jadi kita select kolom yang kita inginkan, lalu klik Concrete Design. Kita akan cek di sini kolomnya dulu ya.
karena nanti kolomnya yang akan eh, gagal kalau setinggi ini karena menerima gempa. Nah, kita udah ngelihat di sini ada yang namanya 360 ini adalah 3600 ini adalah kebutuhan tulangannya. Tapi kalau kolom itu kita lebih seneng melihatnya di desain ini apa namanya pakainya itu yang rebar percentage. Nah, kita akan lihat. Nah, kalau kita lihat dengan rebar percentage ini dia tanpa firewall masih oke tulangannya. Yang paling besar dia ada yang 44 tadi saya lihat. Kita lihat di sini. Oke ya, ini kalau yang segini masih oke ya 2,9 masih nggak terlalu gede. Nah, ini ada yang udah 4,9. Ini terlalu besar gitu. Jadi ada dua cara untuk eh, bikin dia lebih kecil. Kita pakai firewall atau kita gedein lagi si kolomnya gitu. Sampai tulangannya itu di bawah 4 lah, lebih bagus. Sebenarnya ini oke, cuman kalau saya sendiri preferable saya ngedesain itu tulangan itu jangan sampai lebih dari 3,5 gitulah. 4,9 ini kebanyakan tulangannya. Lebih baik tulangannya yang di range 2 sampai 3,5 lah gitu. Dia apalagi dia ada sampai 5 ini. Jadi dengan kolom dimensi 600 ini dia masih kurang oke ya. Kita harus pakai eh, kasih firewall di sini gitu. Yang lainnya udah oke yang ke atasnya. Eh, Kalau yang bawahnya dia masih 5%. Ini terlalu banyak. eh Bayangannya kayak gini, 5% itu. Jadi kita punya 600, 600, 600. Terus em, area, ini B-nya. Ini hanya kan kita punya dimensi sekarang ya segini. Areanya itu sama dengan ini dikalikan ini. Oke, terus kita punya tulangan diameter misalkan pakai diameter 25, jumlah tulangan eh, jumlah ada berapa misalkan saya pakai jumlahnya 24, eh, ini milimeter, ini PCS, ini milimeter juga. Nah, terus kita punya area tulangan itu sama dengan 1/4 di D kuadrat dikalikan jumlahnya 24. Nah, punya sekian, ini milimeter kuadrat, ini juga milimeter kuadrat. Nah, rasio itu eh, R ya, R, rasio itu simbol, sim, rasio itu sama dengan area dari tulangan dibagi dengan area ini. Ini kita buat percentage. Nah, kalau kita bayangin dengan diameter 25 aja udah butuh 24 pieces gitu untuk dapat rasio sekian. Nah, kalau mau 5 tadi rasionya mau kita kejar nih pakai dimensi ini 5,16 berarti kita harus gedein tulangannya jadi 32. Nah, baru 32, 24 dia masuk ke 5,15. It's okay kalau mau mau kayak gini, cuman ya gede banget ya itu. Bayangin 24 pieces sepanjang itu. Apalagi kalau mau ngejar di sini berarti di 28 misalkan. Nah, di 28 baru kita passing rasionya di sini. Dia 5,16 kan. Kebutuhan yang bawah 5,16. Di sini hero dari SAP gitu ya. Nah, ini raw dari SAP-nya 5,16.
Nah, jadi kalau misalkan kita use-nya ini lebih besar daripada ini, maka oke. Jika tidak, not oke. Oke, sorry, sorry. Oke, jadi ini masih oke kalau kita pakai tadi sampai diameter 2, tapi gede banyak banget ya, 38 pieces gitu. Kalau 35 juga dia nggak oke gitu. Makanya eh, ada kemungkinan kita bisa perbesar ini atau kita pakai firewall. Nah, karena kita pembelajaran, jadi kita akan next eh, perkuliahannya kita akan pakai firewall untuk struktur kita ini gitu. Kita nanti save as, save as, second run, firewall gitu ya. Tapi jangan dibuang yang ini ya. Nanti kita akan bandingin juga pakai firewall dan enggak itu si pondasinya seperti apa. Karena yang harus diketahui pakai firewall, jadi si basirnya itu yang ini, yang ke frame, nanti kita akan cek basirnya itu harus cuman uh, si firewall itu harus menerima 75%. 75% si firewall. Jangan jangan lebih besar daripada 75% gaya geser yang diterima firewall. Terus si frame itu 25%. Pertanyaannya kalau misalkan si frame-nya menerima lebih besar lebih besar daripada 25%, oke nggak? Itu masih diperbolehkan. Oke. Karena nggak akan bisa kita ngecek benar-benar presisi kayak gini. Jadi kalau frame-nya menerima dua, let's say 27, is oke, nggak masalah. 27% berarti ininya cuman 73%. Cuman semakin si roll-nya bisa menerima dekat-dekat 75 itu semakin bagus. Karena serapan gayanya masuknya ke si roll semua. Kan kita pengennya seperti itu. Jadi si gaya gempanya itu dia masuk ke firewall semua tanpa masuk ke dalam kolom, kebanyakan kolom gitu. Itu ya. Nah, untuk firewall itu kita bisa pakai nantinya wall section kayak gitu, terus kita bisa tarik-tarik aja udah langsung bisa. Ini modify aja coba. Modify. Ini kita pakai yang udah kita bikin. Thickness-nya 250 is oke atau 300. Wall satu oke. Oke. Terus kita bisa pakai elevation, story paling atas. Terus kita bisa pakai yang ini. Nah, kita udah agak ngegambar ini, cuman baru di situ doang. Ini nanti disesuaikan ya. Jadi si wall-nya mau digambar eh, semua segini atau nanti dia si wall-nya cuma setengah aja. Itu bisa ya. Saya bikin ini sebagai all story. Jadi kita akan gambar si wall-nya. Let's say kayak gini dulu si wall-nya. Kita akan gambar, nanti kita akan jadiin ini setengahnya dengan menarik rollnya. Ini wall satu ya, kita gambarkan. Nah, dia udah ada gambar rollnya seperti ini. Lalu kita bisa select biar kelihatan, biar ambil sisi rollnya aja, wall section.
Kita udah punya firewallnya. Mau view 3D atau dari atas juga bisa. Nah, ini bisa kita mainkan di move. Yang ini berapa meter ya? Kita lihat dari ini aja deh. Nah, ini 6,3. Yang ini kita bisa move. Control M, sorry. Control M, move. Ini arahnya X mana? X-nya ke sana. Control M, arah X minus 6,3 dikurangi 2. Minus 6,3 dibagi 2. Oke, oke. Yang ini plus. Oke, kayak gini. Yang ini 7,3. Ini 0. Ini X, Y atas positif. 7,3 2 bagi 2. Jadi simetris. Positif 7,3 dibagi 2. Ini juga sama. Oke. Yang ini dia minus. Ini juga minus. Yang ini sama tadi 0. Ininya ke arah X positif. Berapa? Ini 6,3 bagi 2. Ini negatif. Oke. Nah, ini firewall-nya jadi bikin kayak gini ya. Nah, ini udah jadi firewall-nya. Nah, dicek lagi ketika narik-narik kayak gitu, biasanya ada si takutnya si seperti sekarang nih, dia ketarik si beamnya. In- Beamnya itu harusnya ke arah sini, dia ketarik seperti ini. Nah, itu diperbaiki lagi ya, beam arrangementnya lah. Dia ketarik seperti ini. Jadi nanti bisa dibuat kayak gitu caranya atau dibuat eh, manual juga bisa untuk firewallnya. Jadi dibenerin aja, dicobain. Ini nanti coba saya rapikan juga yang di sini untuk firewallnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai firewall ini. Jadi ini nih, kolomnya juga dia jadi ketarik-tarik ya. Jadi kurang kurang proper tadi cara cara bikin firewallnya. Dibikin aja. Kalau mau nggak ribet, dibikin eh, kolom tengah dulu, habis itu baru dikasih firewall seperti ini. Jadi kita akan bikin firewall di next pertemuan selanjutnya, itu ya. Tapi udah bisa dicoba untuk dibikin firewallnya, gitu. Tuh dia ke move si kolom si kolomnya juga ke move, gitu. Jadi firewall itu ujungnya bisa ada kolom, bisa enggak. Kalau cukup gede, tebel 300 bisa aja dia tanpa kolom bawahnya, seperti itu ya. Yang ini dia belum proper. Silakan nanti dicoba sendiri. Kalau eh, belum bisa nanti saya ajarkan gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Silakan dipelajari firewall firewall terlebih dahulu. Kira-kira firewall itu seperti apa dan lain sebagainya. Kenapa ceritanya jadi pakai firewall? Ya karena tadi kalau pakai kolom doang ternyata gede banget si kebutuhan turunan rasio kolomnya. Ketika teman-teman nanti udah pakai firewall bakal amazed. Oh,
yang awalnya 5,18 jadi sekitar 2%-an gitu. Itu lumayan cukup menghemat gitu tulangannya. Karena si roll itu tidak terlalu membutuhkan tulangan yang banyak, tapi nanti gempanya itu akan diserap semua ke sini. Gitu. Jadi gempa tuh suka yang sangat kaku. Nah, ketika kita ngasih si roll kayak gini, ini dia kekakuannya tinggi banget, sehingga gayanya itu akan diserap oleh ke yang kakuan tinggi banget. Akan ada di sini, di sini, di sini, di sini. Sisanya nanti cuma 25%. Bayangin tadi gaya gesernya itu adalah sebesar ini ya, 617 ton ya. Nantinya itu cuman yang masuk ke kolom itu hanya 25%. Jadi 0,25 dari ini. Hanya sekian masuk ke sirwall, sisanya sama dengan ini dikurangi nih. Masuk ke sirwall sekian. Yang ke kolom sama balok bakal hemat karena hanya menerima 154. Kita punya berapa kolom? Anggap 40 kolom. Ini udah bisa dibagi 40, 40 kolom. Jadi kecil banget nanti satu kolomnya menerima gaya gempa yang ada. Semuanya dikasih sirwall. Masalahnya kalau misalkan bangunannya kecil nanti banyak di pondasinya gagalnya. Pondasinya terlalu besar. Jadi nanti bisa dibandingin juga yang pakai sirwall sama yang enggak. Yang mana yang paling optimum gitu. Jadi bukan bukan keharusan langsung pakai sirwall, tapi dengan catatan nanti ketika pondasinya terlalu bengkak ya jangan pakai sirwall. Tapi ketika pondasinya oke lah sekian masih masuk akal dibandingkan dengan masukin kebanyakan tulangan untuk kolom dan balok, maka pakai sirwall. Gitu. Oke, next kita akan pelajari itu. Yang sekarang dibereskan dulu yang belum belum pada beres. Kontrol statiknya pelan-pelan satu-satu. Sisa dari perkuliahannya bisa teman-teman gunain untuk ngerjain sisa yang belum dikerjakan. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya ke absen nih, absen yang tadi belum. Kalau nggak ada yang absen tadi yang belum siapa? Yang absen belum siapa? Halo? Saya Pak, M Sabila Pak. Oke, sebentar. Sebentar. Sembilan. 29 Pak. Oke, oke. Yang lain? Anggita hadir ya, Pak. Yang kita. Oke, Makasih. ini aja ya. Oke, terima kasih banyak. Silakan eh, dikerjain lagi yang belum beres. Karena nanti UAS-nya kita kemungkinan besar nilainya kebanyakan dari yang tugas ya. Jadi tugasnya sampai udah beres semuanya, itu akan jadi tolak ukur nilai ya. Karena tugas lebih berat kayaknya daripada kita ngerjain UTS cuman 2 jam, 3 jam gitu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Mbak wabarakatuh. Terima David. kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.